Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya. Ternyata si Noel ya, Immanuel Ebenezer ini begitu kan. Ternyata teriak-teriak minta tolong ke Prabowo begitu. Prabowo, Prabowo, tolong aku dong. Dia teriak-teriak begitu kan, ya, minta amnesti. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK. Agar supaya tidak dijerat dengan OTT itu begitu kan, ya. Ini keterlaluan ini ya si wakil ketenagakerjaan ini begitu kan ya, Menteri Ketenagakerjaan ini. Kabarnya begitu, kabarnya sertifikasi atau K3 ini begitu kan ya, yang awalnya 275.000 malah dijual dengan harga 6 juta. Kalau tidak bayar 6 juta, para buruh itu akan diperlambat, akan dipersulit. Ya, masih butuh ini, kurang itu dan sebagainya. Ya, mana yang dulu teriak-teriak akan mempenjarakan Prabowo? Dulu si Noel ini begitu kabarnya, begitu kan ya, ingin memenjarakan Prabowo begitu kan. Jadi siapa yang masuk penjara duluan? Ternyata si Noel. Nah, inilah akibat para menteri-menteri yang kemudian ya, dengan adanya seperti ini sok bersih dan sebagainya, dan pada akhirnya orang-orang tahu siapa Immanuel itu begitu ya. Dulu pernah minta Prabowo ditangkap ya. Immanuel Ebenezer ini malah yang ditangkap duluan. Dulu teriak-teriak Prabowo Prabowo minta ditangkap dan sebagainya begitu. Dan sekarang ya karma ya kepada dirinya sendiri. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional. Noel. Ya kok seperti ini, tragis begitu kan ya. Derajat Anda sudah diangkat. Jadi ojek online, terus kemudian dapat komisaris ya. Jadi ketua Jokowi Mania, dapat wakil menteri dan sebagainya. Kalau posisi Anda tidak di OTT, kinerja Anda baik dan bersih, selangkah lagi Anda akan menjadi menteri loh. Tapi sayang seribu sayang, ya, ambisi kekuasaannya sangat luar biasa. Ini orang begitu kan ya. Ini orang, wah, ambisi kekuasaannya sangat luar biasa ternyata begitu. Jadi si Noel ini teriak-teriak begitu kan ya. Saya ini tidak di OTT. Saya ini tidak di OTT, bukan kasus pemerasan. Lalu apa begitu? Nyatanya sudah di depan mata kok begitu kan. Buktinya sudah di depan mata.
Kabarnya ini sangat menjadi serius bagi KPK untuk menelusuri dan tidak hanya 11 orang begitu kan ya. Kabarnya tahu nggak ya, yang namanya Irfan Bobby ya. Irfan Bobby Bahindron itu yang disebut sebagai orang yang kemudian ya, yang disebut dengan Sultan. Yang disebut dengan Sultan mereka. Mereka adalah koordinator kelembagaan ya dan personal personel K3 Kemenaker begitu kan, yang disebut dengan Sultan itu begitu. Jadi saya kira ini ngeri-ngeri sedap persoalan-persoalan seperti ini begitu kan ya. Jadi saya kira kabarnya begitu kan, kabarnya si Noel ini kabarnya sudah diberikan uang untuk renovasi rumahnya sebesar 3 miliar. Bayangkan, saya kira tidak mungkin dari mana dapat uang itu begitu kan ya. Dari mana dapat uang itu kalau tidak hasil korupsi? Tidak mungkin orang akan sia-sia memberikan 3 miliar dan sebagainya begitu. Bayangkan, dengan kasus seperti ini berapa yang ia miliki ya? Sosok koordinator tampung ya duit 69 miliar di kasus korupsi Immanuel Ebenezer. Bayangkan, 69 miliar dari hasil pemerasan dari perusahaan-perusahaan besar, seolah-olah begitu kan ya, harus ada sertifikat ini, biar ada kesehatan ini, biar ketenaga kerjanya selamat dan sebagainya. Seolah-olah seperti itu. Ibaratnya ini jual beli, bos, ya. Ya ini bisa saja begitu, bisa saja ini kena pasal berlapis begitu. Ya malah susah di bawah itu begitu, walaupun Prabowo teriak-teriak untuk memberantas korupsi, tapi di bawahnya kong kali kongnya masih besar seperti ini. Ini masih wakil menteri loh begitu. Bagaimana dengan menteri-menteri yang lain? Bayangkan, ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa perkara ini laporan daripada masyarakat. Ya. Di samping itu kita juga kan sebelumnya menangani perkara RPTKA, mungkin rekan-rekan ingat ya, itu di Kementerian Tenaga Kerja juga, tapi itu untuk pungutan ke tenaga kerja asing. Nah, pada saat kita melaksanakan penanganan RPTKA ini, nah diperolehlah informasi dari rekan-rekan yang ada di sana, gitu ya, informasi kepada kami terkait juga ada pungutan-pungutan atau pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 ini. Nah, dari sana ini kan di akhir 2024. Dari sana mulai kita dalami, kita juga bekerja sama tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua dengan PPATK dan lain-lain. Kita lihat memang prosesnya itu terjadi terus-menerus seperti itu. Kami pelajari alirannya dan lain-lainnya. Kemudian pada 2 hari yang lalu ini, hari Rabu dan hari Kamis, disitulah kami melakukan eksekusinya. Dari eksekusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa ketika ada penyerahan uang, lalu kita lakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut dan dilakukan interview. Dari interview itulah diperoleh kemana saja uangnya itu diberikan. Makanya tadi sampai kepada saudara IEG dan lain-lain, ada uang 3 miliar, kemudian ada motor, dari interview di sana. Di samping kita juga sudah memiliki data dari PPATK, di rekening-rekening, ada rekening nomini, rekeningnya yang lain gitu ya, seperti itu. Nah kemudian kita lihat juga bahwa aliran uangnya ada yang dibelikan kepada benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang bergerak tentu bisa kita bawa sekaligus ya, mobil dan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang tidak bergeraknya sudah kita catat juga, ada rumah, tanah, dan lain-lain. Jadi kenapa bisa cepat, tidak ada rentang waktu dari sekitar akhir 2024 sampai dengan kita melakukan eksekusi karena ada penyerahan. Memang penyerahannya ada yang tidak kita ketahui gitu ya, ada yang pas kita ketahui. Jadi yang Rabu ini pas kita ketahui, langsung kita eksekusi. Jadi saya kira langkah yang dilakukan oleh KPK ini saya kira tepat begitu. Masa iya dengan harga sertifikat 275.000 begitu kan, malah melonjak seolah-olah dijadikan bisnis menjadi 6 juta. Bayangkan. Ya rakyat lagi yang susah. Ngomongnya sok bersih begitu kan. Lantang begitu. Ya hukum aja.
hukum mati aja koruptor, ya, mengatakan seperti itu begitu kan. Pernah mengusulkan begitu harus siap dihukum mati ya jika korupsi. Mana sekarang? Mana sekarang ya? Mana sekarang? Apakah hanya omon-omon aja? Di Borgol saja nangis, ya, di Borgol saja nangis. Teriak-teriak ke Prabowo minta tolong. Prabowo minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tolong Prabowo kasih amnesti. Pret. Malah sama Prabowo dipecat. Ternak Mulyono sudah dipecat begitu kan, ya, teriak-teriak minta tolong, malah dipecat. Jadi beda dengan Hasto begitu. Walaupun Hasto teriak-teriak minta tolong begitu, dia punya partai, bro. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ini kerugian besar, masih seumur jagung mereka begitu, ya. Sudah loncat sana, loncat sini begitu. Karir politiknya nasib si Noel ya. Jadi kabarnya si Noel ini akan mendapatkan uang sebesar 3 miliar, kabarnya begitu kan ya. Yang dikasih oleh Irfan tadi begitu, ternyata yang dimaksud Sultan itu ya orang-orang itu begitu. Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ini langkah KPK untuk mengungkapkan begitu kan ya. Siapa julukan Sultan yang diberikan mantan Wamenaker Immanuel itu begitu kan ya. Atau si Noel ini begitu kepada koordinator bidang kelembagaan ya, dan personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025. Bayangkan, masih seumur jagung loh, masih seperti itu begitu. Jadi KPK ini mengungkapkan bahwa ya permintaan Noel itu langsung ya disanggupi oleh Irfan ya. Dia kemudian memberi uang sebesar 3 miliar ya, 3 miliar rupiah ya. Jadi saya kira 3 miliar itu untuk apa begitu kan? Pertama untuk renovasi rumahnya, berbagai macam begitu kan ya. Kabarnya dapat Ducati dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah KPK untuk mentersangkakan orang-orang, ada 11 orang yang kemudian ditersangkakan oleh dia. Saya kira ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa begitu. Tapi kemana dulu begitu? Saat keluar-keluar ingin memenjarakan Prabowo begitu. Dulu si Immanuel ini begitu kan ya, ingin memenjarakan Prabowo begitu kan ya. Sebelum menjabat sebagai Wamenaker, pria kelahiran Riau ini 22 Juli tahun 1975 ini merupakan ketua umum relawan Jokowi begitu. Kala itu Noel sempat beberapa kali menyerang Prabowo. Ya, dia bahkan sempat meminta Prabowo ditangkap terkait dengan kasus intimidasi Ratna Sarumpait pada waktu itu. Ya, tragedi tahun 1998 begitu. Masih ngarcepnya mendukung Jokowi begitu kan, ya. Sampai-sampai ya tangkap Prabowo begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ternyata yang masuk penjara duluan itu bukan Prabowo, tapi siapa? Ya si Manuel ini. Ya si Manuel ini begitu kan. Kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, jadi saya kira ini langkah yang kemudian ngeri-ngeri sedap begitu ya. Dan tidak habis pikir lagi begitu kan ya. Prabowo ini sebenarnya harus memberikan hukuman mati begitu. Kenapa, Bang? Masa iya dengan sertifikat yang seharga 275.000 bisa dijual dengan harga 6 juta? Bayangkan, ada kong kali kong besar, ada pemerasan, ada jual beli, pasti seperti itu begitu kan, ya. Kalau tidak membayar 6 juta, dia dipersulit, terus kemudian mereka seolah-olah masih butuh ini, butuh itu, nasibnya akan terancam, nasibnya akan di PHK kalau tidak mendapatkan sertifikat itu. Ini kan ngeri, menakut-nakuti masyarakat. Jadi saya kira pernyataan dulu begitu kan si Immanuel ini sudah terbongkar begitu ya, sejak mendukung Jokowi pada waktu itu begitu ya, apalagi soal hukuman mati sekarang ditagih oleh masyarakat. ini akan ditagih oleh masyarakat begitu ya. Jadi saya kira ngeri bos, ngeri sedap. Dan bahkan tidak hanya itu, KPK mengungkapkan ada sosok Sultan terkait kasus pemerasan ex-Wamenaker Noel itu begitu. Siapa mereka? Ya yang saya sebutkan tadi begitu. Ada kabarnya 11 orang begitu kan. Ya, ada 11 orang. Kabarnya begitu. Kalau kita rinci begitu siapa yang 11 orang itu? Nih, kita baca ya. Selain Noel, KPK juga menetapkan 8 orang pejabat yang di Kemenaker sebagai tersangka korupsi terkait pemerasan pengurasan sertifikat keselamatan dan kesehatan.
Ya, yang pertama Irvian Bobi Mahendro, Koordinator Kelembagaan dan Personel K3K Kemenaker. Terus Jerry Aditya Hermanto Putra, Koordinator Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3 Kemenaker. Subhan, Koordinator Keselamatan ya, Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker. Terus kemudian Anita Sari Kusumawati, Subdinator ya. Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker. Terus kemudian Fahrozi Dirjen ya Bin Wan Snaker dan K3 ya Kemenaker ya Maret Agustus 2025. Baru kemarin begitu kan ya. Heri Sutarno Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker 2001-2025. Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator di Kemenaker ya Supriyadi Koordinator Kemenaker. Bayangkan nama-nama inilah yang kemudian mencederai ya Kemenaker. Saya kira tidak hanya sekarang begitu. Ini harus diusut dari dulu ke dulu begitu. Ini harus diusut begitu kan. Orang-orang seperti ini jangan-jangan begitu kan. Ya di kementerian itu harus diusut begitu. Ya, tidak hanya wakil menterinya, menteri terdahulunya juga diusut dong. Barang siapa takut sewaktu-waktu ada suatu hal yang tidak diinginkan, ada yang mengalir ke ini, ada yang mengalir ke itu. Bayangkan, ngeri-ngeri sedap ini. Ini persoalan-persoalan yang menurut saya pribadi, ya satu sisi mencederai kabinet Prabowo, yang kedua adalah ini salah satu dan sejarah bagi Prabowo pertama kali begitu kan ya, yang ditangkap oleh KPK, ya ini anak buahnya ya wakil Kemenaker ini. Terus kemudian yang ketiga, korupsi menjadi budaya. Inilah yang menjadi penghambat demokrasi. Jangan-jangan bagi kami begitu menganalisa, orang yang teriak yang sana ya demokrasi demi bangsa dan negara, hukuman mati, koruptor dan sebagainya, jangan-jangan mereka juga terlibat, bos. Jangan-jangan mereka begitu kan ya, seolah-olah bela bangsa dan negara, seolah-olah bela negara, bela presiden, bela ini. Jangan-jangan mereka yang kemudian korupsi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.